Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua yang sehat dan selalu ceria? Kali ini kita akan mempelajari pelajaran kelas 4 semester 1 kurikulum merdeka, yaitu menyambut usia balik. Anak-anak, adakah yang sudah tahu apa itu tentang usia balik? Baik anak-anak, yang pertama kita harus tahu dulu capaian pembelajarannya, yaitu memahami surat-surat pendek dan ayat Al-Quran serta hadis tentang keragaman. Lalu di dalam menyambut usia balik ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologis. Nah, yang terakhir, anak-anak juga dapat membiasakan kewajiban setelah usia balik, membiasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, taat beribadah dan selalu bertanggung jawab. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Semua manusia akan tumbuh lebih besar. Di sana terlihat kalau ada balita tumbuh menjadi anak, lalu menuju remaja, lalu remaja, setelah itu dewasa, dan hingga lanjut usia. Saat ini kita sudah berada di fase mana? Coba kamu perhatikan gambarnya. Setelah kita memperhatikan gambar, tahukah kamu berapa umurmu? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir, bagaimana perkembangan tubuhmu dari kelas 1 sampai kelas 4 ini. Lalu, apakah masih anak-anak ataukah sudah besar? Nah, tentu di sana kalian mengalami perubahan, yakni perubahan apa? Yakni perubahan fisik dan mental sesuai perkembangan usia. Sekarang kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia balik yang sangat penting karena sangat berhubungan dengan diwajibkannya syarat agama pada usia balik. Apa itu balik? Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan, yakni balik. Diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti yakni sampai. Maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Sekarang kita lihat gambar berikut ini. Di sana ada percakapan antara kakak dan Tengku. Kakak berkata, "Ayo kita ke masjid." Lalu Tengku jawab, "Aku kan belum wajib sholat." "Kenapa belum wajib?" Tengku jawab, "Aku masih anak-anak, belum dewasa kakakku. Kakak sudah SMA, sedang aku masih SD." Batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, Tengku, tapi diketahui dari tanda-tandanya. Baiklah, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu. Tanda-tanda balik menurut fikih. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah. Nah, bagi laki-laki telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi, itu bagi perempuan. Sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu biologis. Nah, bagi yang perempuan, pertama mengalami haid atau menstruasi. Kedua, tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Ketiga, payudara mulai tumbuh. Dan keempat, suara nyaring. Sedangkan bagi laki-laki, yaitu yang pertama mimpi basah, lalu tumbuh jangkut, suara semakin keras, serta tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh tertentu. Kita masuk ke mandi wajib.
Mandi wajib atau mandi besar adalah menyiramkan atau menuangkan air yang suci ke seluruh badan secara merata dengan berniat di dalam hati. Mandi wajib adalah menuangkan air ke seluruh tubuh atau badan dengan tata cara tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar pada diri kita. Anak-anak, mandi wajib itu ada tata caranya, yakni yang pertama mencuci telapak tangan, kedua mencuci alat kelamin dengan tangan kiri, ketiga mencuci tangan kiri dengan sabun, lalu berwudu dengan sempurna, yang terakhir menuangkan air ke seluruh tubuh sampai bersih. Anak-anak, yang perlu kita ingat ada larangan bagi yang berhadas besar. Yang pertama, sholat. Kedua, baca Al-Quran. Lalu yang ketiga, puasa. Sekarang kita masuk dengan mukallaf. Apa itu mukallaf? Dalam hasanah fikih Islam mengenal istilah mukallaf, yakni orang yang sudah dibebankan perintah dan larangan dalam agama. Terkadang istilah mukallaf dianggap memiliki makna yang sama dengan balik. Anak-anak, ada kewajiban setelah balik. Ini yang harus kalian pahami dan laksanakan. Yang pertama, sholat fardu. Kedua, puasa Ramadan. Ketiga, berbakti kepada orang tua kita. Keempat, menutup aurat. Dan kelima, menuntut ilmu. Lalu Rasulullah SAW bersabda yang artinya, perintahlah anak-anakmu mengerjakan sholat jika mereka telah berusia 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya jika telah berusia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Baik anak-anak, pembelajaran menuju ahlil balik kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan harus tetap ceria, semangat dan menjaga akhlak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.